Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul azimil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kunya bi Abi Qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat religi dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkah dan syafaatnya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sebagai umat Islam kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hari ini masih sama kadar keimanan dan ketakwaannya dengan hari sebelumnya adalah orang yang merugi. Sementara yang beruntung adalah dia yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya. Sahabat religi rahimakumullah, manusia merupakan makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendirian, melainkan harus bersama-sama dengan manusia lainnya. Dalam menjalani hidup, manusia mesti berinteraksi dengan manusia lainnya, juga dengan makhluk lainnya. Dalam rangka hal itu, manusia perlu menjalin kehidupan dengan sesamanya dengan baik, sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan justru harus melahirkan ketenangan dan kenyamanan. Contoh atau model terbaik dalam hal itu tentu saja tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sosok manusia sempurna dengan keluhuran akhlaknya. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit karya Imam Abi Hasan Al-Andalusi disebutkan bahwa kata azim pada ayat tersebut tidak lain karena kemuliaan akhlaknya. Bahkan mengutip Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya, apa yang terkandung dalam Al-Quran sudah terimplementasi dalam laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi zaman jahiliyah, suatu masa kegelapan karena etika, moral, adab ataupun akhlak yang tak dihiraukan. Kehidupan berjalan dengan sangat buruk, mulai dari perbudakan hingga pembunuhan anak perempuan yang dianggap
biasa karena dianggap aib. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan dirinya diutus sebagai Rasul bagi umat saat ini dalam rangka menyempurnakan akhlak mereka. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Artinya aku diutus sebagai Rasul tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sahabat religi dimanapun Anda berada, sebagai penyempurna tentu tidak diragukan lagi keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW tak berhenti menyuapi seorang tua buta yang beragama Yahudi dan memaki-maki dirinya ketika seorang sahabat menggantikan perannya dan terasa perbedaannya. Orang tua tersebut bertanya mengenai sosok yang biasa menyuapi itu. Ketika dijawab bahwa sudah meninggal dan tahu bahwa orang tersebut adalah sosok yang kerap ia maki-maki, seketika ia masuk Islam. Nabi juga menjenguk seorang yang kerap meludahinya ketika terbaring sakit. Keadaan tersebut diketahui Nabi setelah bertanya mengetahui keberadaannya yang tak meludahinya di hari tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah ditawari malaikat agar ia diizinkan membalik gunung sebagai balasan kepada mereka yang membenci dan melukai Nabi. Namun Nabi menolak dengan alasan mereka belum mengenal dan belum mengetahui. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bahkan disebut sebagai bulannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita diwajibkan untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tidak hanya itu, kita juga tidak boleh melakukan perkara buruk lain, terlebih maksiat yang jelas keharamannya. Hal itu bakal membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan Ramadan ini menjadi madrasah untuk memperbaiki akhlak kita. Dengan terbiasa menerapkan akhlak baik selama bulan Ramadan, diharapkan hal tersebut akan terus berlanjut di hari-hari setelahnya. Akhlak mulia yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari itu, insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata illa hasanul akhlaq. Artinya tidak masuk surga kecuali orang yang baik akhlaknya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, oleh karena itu mari kita perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit, satu demi satu, hari demi hari. Insya Allah akhlak kita yang baik dengan sesama, dengan makhluk yang lain, juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengantarkan kita masuk ke surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi. Artinya, ya Allah, baikkanlah akhlakku dan rupaku.
Sahabat religi rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.